salah satu dari teman gue yang ada di negeri Konoha. Pilkada di Konoha kan udah kelar. Nah, Wakanda yang posisinya sebagai ibu kota Konoha ternyata nggak berhasil ditaklukkan sama orangnya Hokage 7. Nah, kemarin itu Hokage 7 nyamperin Hokage 8 dengan alasan makan-makan. Nah, Hokage 8 diminta bilang kalau dia yang ngundang Hokage 7 untuk makan-makan, padahal masih baliknya. Nah, ada beberapa poin penting yang diminta sama Hokage 7 itu. Yang pertama, dia bilang makasih ke Hokage 8 karena udah ngebantuin mantu dan orang-orangnya dia menang pilkada di banyak wilayah Konoha. Yang kedua, dia minta bantuan ke Hokage 8 untuk mengambil alih partai terbesar di Konoha. Yang kebetulan partai terbesar di negeri Konoha itu warnanya merah juga. Ya, miriplah dengan Indonesia. Kabarnya dia minta bantuan secara politik dan permainan hukumnya aja. Untuk urusan teknis, katanya biar dia yang handle. Karena dia bakalan pakai kaki tangannya yang masih ada di dalam partai terbesar itu. Yang ketiga, dia minta Hokage 8 itu membantu sapu bersih kemenangan pilkada di Pulau Waja. Pulau Waja adalah pulau dengan penduduk terpadat dan terbanyak di negeri Konoha. Secara nggak langsung, itu artinya dia diminta untuk mengotak-atik hasil suara di Wakanda supaya kemenangan yang didapat lawan orangnya Hokage 7 bisa batal dan lanjut putaran kedua. Terus ntar dikondisiin yang menang adalah orangnya Hokage 7. Tapi katanya permintaan itu langsung ditolak secara halus sama Hokage ke-8. Sedangkan permintaan yang lain juga belum diiyain. Dan kayaknya sih nggak diiyain juga. Nah, yang keempat, dia minta untuk dibikinin surat penugasan khusus buat anaknya Hokage 7 yang jadi wakil di pemerintahan sekarang supaya bisa ngasih perintah langsung ke beberapa kementerian saat ini. Ya, kalau gue perhatiin, di Konoha sekarang itu agak gimana gitu pembagian tugasnya. Kalau urusan nggak enak, Hokage 8 yang langsung turun. Kalau urusan yang enak, kayak bagi-bagi susu, makan gratis, yang muncul wakilnya. Kasian ya rakyat di negeri Konoha. Untung di Indonesia nggak kayak gitu. Dah, segitu aja sekilas infonya. Sahabat Hesed, hanya di Jakarta yang aturannya kalau tidak ada yang lebih dari 50%, maka pilkada 2 putaran. Di daerah lain tidak ada. Khusus hanya di Jakarta. Dan tampaknya ruang inilah yang akan coba dipaksakan oleh kubu RK Suswono untuk 2 putaran. Iya, strategi sudah dijalankan, ya. Dana sudah keluar banyak. Kalah gitu. Sudah di-endorse oleh presiden, mantan presiden. Bahkan sudah dibantu dengan kelengkapan alat negara, katanya begitu. Tetap kalah. Jadi dengan dipaksakan 2 putaran, nanti akan ada amunisi-amunisi baru yang diturunkan untuk memenangkan RK Suswono. Ya, kita akan lihat saja bagaimana independensi dari KPUD. Tentu ini hanya bisa tercapai kalau para saksi dari 03 dibantu anak abah ini benar-benar memantau. Karena ada upaya untuk memaksakan. Gimana caranya agar 2 putaran? Kan data 100% sudah masuk real count KPU. Ya, pemilihan ulang TPS-TPS tertentu yang dianggap kemudian ada kecurangan dan sebagainya. Nah, itu kan nanti bisalah dikondisikan. Begitu kali ya. Nah, di situ di TPS-TPS ulang berubah nanti angkanya. Jadi RK Suswono yang tajam. Pokoknya melebihi aja lah gitu ya. Kalau perlu jadinya satu putaran untuk RK Suswono. Ya, biar cepat. Waspada, John Sitorus. Target mereka memang 2 putaran agar segenap anggaran, kekuatan partai dan kekuatan negara fokus di Jakarta. Karena yang lain sudah selesai, nggak ada putaran kedua ya. Kalau di tempat lain itu walaupun nggak nyampe 50%, pesertanya 3, 4, tetap langsung yang paling besar yang menang. Pramono Anung Rano Karno telah menang mutlak di Jakarta. Logika Mulyono CS suka kebalik. Dia akan menggunakan cara apapun demi 2029 dengan syarat Jakarta harus dikuasai. Himbauan kewaspadaan. Terdapat isu pihak 01 Opsus. Opsusnya apa? Operasi khusus kali ya.
di beberapa TPS untuk dibuat pemungutan suara ulang sehingga hasil real count KPU Jakarta dapat dimungkinkan berubah. Nah ini perhitungan di PPK mulai dilakukan sore ini dan karenanya dihimbau dan dimohon seluruh satgas, relawan, simpatisan paslon 02 dan 03 untuk mengawal serta menjaga hasil agar berlangsung jujur dan adil sesuai Sirekap dan C1 yang ada. Sirekap lagi ya. Ayo ngopi nongkrong santai bareng di tempat perhitungan suara di kecamatan hari ini dan besok. Satgas Pilkada Adil. Kawal. Atau digeser nanti suara 02 dipindahin ke 01. Nah ini kan yang mengerikan ya. Mengerikan ini. Tim SES RK Suswono gelar sayembara lapor kecurangan hadiah 10 juta. Ngeri. Salah satu contoh kaum pecundang kalah ya bilangnya curang. Gerbong RK memasuki waktu Jakarta bagian denial. Coba kita dengar nih. Partai yang di Jakarta ya, itu Jokowi cerita kepada ini yang pertemuan yang baru nih sempat berubah-ubah ini loh ya. Nah, Jokowi meminta kepada ketua partai untuk memenangkan RK 58% seperti Pilpres. 58%. Salah satu 58% biar sama kayak kemenangan dia kayaknya. Ini Gerindra juga sama, yakin Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Ini yakin-yakin kemudian nanti disamakan gitu dengan keyakinannya. Maka dari itu tim Pramono langsung mengamankan bukti C1 direkap sendiri, diumumkan ternyata menang 1 putaran. Sebuah prestasi yang bahkan Jokowi tidak bisa lakukan. Kalau sampai begitu udah kerusuhan aja deh lebih baik. Ngeri. Sekuat itu kah Mulyono? Nah coba kita lihat. Ini narasi yang disampaikan oleh ketua tim SES-nya ya. Lucu nih. Coba kita dengar. Money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan ya, banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Yang berikut. Nah, lucu ya. Padahal mereka yang ketahuan lebih dulu tuh, seperti gambar di bawah. Ini ya RK Ridho. Waduh, maling teriak maling. Foto-fotonya ada tersebar. Aduh. Nih. Ridho. Ini apa ini? Beras. Repot kalau sudah begini ya. Apalagi pakai tadi 10 juta. Oke. Kemudian apa lagi nih? Nah ini ada info menarik katanya dari kubu Rakus. Ini singkatan yang lain ya. Ridwan Kamil Suswono, Rakus. Pasukan Rakus sudah mulai berantakan. Ada yang sudah menerima kenyataan kekalahan dan tidak lagi punya celah untuk menang. Gimana mau menang, di beberapa titik aja kalah sama Dharmakun. Ternyata hasil quick count dan real count di TPS membuat tim Rakus kehilangan semangat. Kantor pemenangan sepi, WAG sepi. WAG maksudnya WhatsApp group ya. Dan di media sosial juga sepi. Yang masih berisik paling mereka yang belum bisa menerima kenyataan. Nah, ini situasinya ya. Rak itu Ridwan Kamil maksudnya. Juga semakin tidak hangat lagi dengan tim pemenangan dan pengen rasanya segera pulang kampung ke Bandung. Oh mangga Kang, ditampilah wih deui ka Bandung. Bahkan antara Rak dan Kus pun mulai retak. Rak kecewa karena Kus rusak elektabilitas. Kus juga sebaliknya, kelahi dah berdua. Dan sama dua-duanya kata kuncinya, jendes. Dua-duanya blunder di kata jendes. Nah, itu nah. Info A1 ada kabar elit politik PKS kini sembunyi-sembunyi mencari jalan merapat ke Pramdul. Rakus sendiri tidak tahu bahwa elit PKS sudah kirim utusan khusus untuk ucapkan selamat.
Pejabat dan mantan pejabat yang biasa main dua kaki kini sudah meninggalkan Rakus dan merapat ke Pramdu. Bahkan kini mulai ada desakan ke Rakus untuk menerima kekalahan dan mengucapkan selamat. Kita tunggu saja, tidak lama lagi Rakus yang tidak hadir pada konferensi pers Riza Patria akan mengambil sikap. Jadi di konferensi persnya Riza Patria dua-duanya nggak ada ya. Jadi ditinggalin aja sendirian. KPU harus netral. Ini apa nih? Publikasi. KPU menentang suara rakyat.